Dono mempunyai kebun semangka. Kebun tersebut berbentuk persegi panjang. Jika diketahui panjang kebun adalah Y ditambah 20 dan lebarnya Y dikurang 15, maka tentukan luas kebun semangkanya Dono. Semongko. Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi perkalian bentuk aljabar. Mari kita belajar. Untuk memahami operasi perkalian bentuk aljabar, ada materi yang perlu kita ingat kembali, yaitu materi perpangkatan. Mengapa kita perlu mengingat kembali? Karena dengan mengingat kembali materi tentang perpangkatan, maka nantinya kita akan lebih mudah untuk memahami materi tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Perpangkatan disebut juga dengan eksponen. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umumnya yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya, di mana A-nya itu sebanyak N faktor. Contoh, 3 dikali 3. Nah adik-adik, 3 dikali 3 itu sama saja dengan 3 pangkat 2. Kemudian 6 dikali 6 pangkat 3. Adik-adik perhatikan untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 6 itu sama saja dengan 6 pangkat 1, maka pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah 3 itu sama dengan 4, maka 6 dikali 6 pangkat 3 itu sama saja dengan 6 pangkat 4. Contoh berikutnya, A pangkat 3 dikali A pangkat 2 itu berarti A pangkat 5. Nah, sekarang adik-adik sudah ingat kan materi tentang perpangkatan? Sekarang kita lanjut dengan operasi perkalian bentuk aljabar. Dalam perkalian aljabar, yang pertama akan saya jelaskan adalah perkalian konstanta dengan variabel. Nah adik-adik, pada materi aljabar, untuk penulisan kali itu dapat diganti dengan titik atau dengan penulisan dalam tanda kurung. Misalnya, A dikali BX, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Untuk menghitungnya, kita kalikan dulu konstanta dengan koefisiennya. Berarti A dikali B, kemudian dikali dengan X. Sekarang perhatikan contohnya. 2 dikali 3X. Untuk menghitungnya, kita kalikan dulu angkanya ya. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali X sama dengan 6X. Kemudian yang kedua, yaitu perkalian antar variabel. Misalnya, AX dikali BY, berarti A dikali B, lalu X dikali Y. Kemudian AB dikali XY. Mari perhatikan contohnya. 3X dikali 4Y, berarti cara menghitungnya 3 dikali 4, kemudian X dikali Y, maka hasilnya 12XY. Selanjutnya contoh yang kedua. X dikali 2Y dikali negatif 3Z. Cara menghitungnya sama ya adik-adik. Kita kalikan dulu angka-angkanya, kemudian setelah itu kita kalikan dengan variabel-variabelnya. Maka 1 dikali 2 dikali negatif 3, kemudian X dikali Y dikali Z. Ingat ya adik-adik, ketika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 6XYZ. Contoh berikutnya, 4M dikali 7M, itu berarti 4 dikali 7. Kemudian M dikali M itu sama saja dengan M pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 28M pangkat 2. Pembahasan berikutnya yaitu sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Nah adik-adik, pada perkalian bentuk aljabar ada sifat yang harus kalian ketahui.
Yang pertama yaitu sifat komutatif. Misalkan A dikali B itu sama saja dengan B dikali A. Contoh, 3X dikali 2Y sama dengan 2Y dikali 3X. Hasilnya yaitu sama-sama 6XY. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Misalkan A dikali dalam kurung B dikali C itu sama saja dengan dalam kurung A dikali B kemudian dikali C. Perhatikan contohnya. 2X dikali dalam kurung 3Y dikali Z sama dengan dalam kurung 2X dikali 3Y kemudian dikalikan Z. Hasil akhirnya sama ya, yaitu 6XYZ. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Misalnya, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Adik-adik fokus dan perhatikan baik-baik cara menghitungnya ya. Caranya kita kalikan dulu A dan B, kemudian kita kalikan A dan C. Untuk tanda positif atau negatif, itu menyesuaikan dengan soal ya. Pada sifat ini, bentuk umum di samping merupakan perkalian suku 1 dengan suku 1. Contoh, 4 dikali dalam kurung X ditambah 2Y sama dengan 4 dikali X. Nah, karena nilai 4 dan 2Y itu sama-sama positif, maka selanjutnya ditambah 4 dikali 2Y. 4 dikali X hasilnya 4X, kemudian ditambah 4 dikali 2Y yaitu 8Y, sehingga hasil akhirnya adalah 4X ditambah 8Y. Perhatikan lagi sifat distributif berikutnya, yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Misalnya, dalam kurung A ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D sama dengan A dikali dalam kurung C ditambah D kemudian ditambah B dikali dalam kurung C ditambah D. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Dalam kurung N ditambah 2 dikali dalam kurung N ditambah 3. Dengan mengikuti langkah di atas, maka diperoleh baris pertama itu sama dengan N dikali dalam kurung N ditambah 3, kemudian plus 2 dikali dalam kurung N ditambah 3. Selanjutnya baris kedua, N dikali N itu sama saja dengan N pangkat 2, ditambah N dikali 3 sama dengan 3N, ditambah 2N ditambah 6. Kemudian baris ketiga, karena 3N dan 2N itu merupakan suku sejenis, maka dapat dijumlahkan sehingga menjadi 5N. Jadi hasil akhirnya adalah N pangkat 2 ditambah 5N ditambah 6. Operasi perkalian bentuk aljabar telah kita pelajari semua. Sekarang kita coba bantu Dono untuk menghitung berapa luas kebun semangka yang ia miliki. Dari soal diketahui bahwa kebunnya berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya adalah Y ditambah 20 dan lebarnya adalah Y dikurang 15. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, sehingga luasnya sama dengan dalam kurung Y ditambah 20 dikali dalam kurung Y dikurang 15. Bentuknya mirip dengan sifat distributif perkalian dua suku dengan dua suku. Dengan menerapkan cara yang telah kita pelajari, maka diperoleh hasilnya yaitu Y pangkat 2 ditambah 5Y ditambah 225 satuan luas. Nah adik-adik, supaya kalian makin jago, coba selesaikan soal berikut ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika adik-adik suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa like dan share video kami ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.